menurut analisa Ibu Laidisa dan juga Pak Purnomo, seperti apa sih wealth management ini harusnya mengadopsi mungkin cara-cara kemudahan yang ada di investasi bodong ini atau selama ini trennya seperti apa? Silakan Bu Laidisa. Ya, kalau kita mau memutuskan untuk berinvestasi, nomor satu adalah kita mesti melihat ya, sebetulnya itu siapa sih yang mengelola gitu ya. Apakah yang mengelola ini reputable gitu, mempunyai reputasi yang baik, track record-nya seperti apa. Ya jangan kita tergiur pada imbal hasil yang tidak masuk akal. Ya biasanya kan itu yang ditawarkan kan, mudah gitu kan. Berinvestasi dalam waktu pendek bisa double up atau apa. Saya rasa investasi tidak seperti itu ya. Namanya investasi itu pasti ada resiko. Ya, memang investasi itu bisa memberikan potential return, tapi jangan lupa kalau ada potential return ada juga yang namanya resiko. Nah, bagaimana kita bisa memanage antara ini resiko dengan potential return? Itu yang paling penting. Kalau di kami memperkenalkan yang namanya model portfolio. Ya, dengan model portfolio itu nasabah kita sesuaikan dengan risk profile customer, kemudian kita buatkan model portfolionya sehingga kita bisa menyeimbangkan antara resiko dengan return yang bisa didapat. Seperti itu, Pak. Baik, kalau Pak Purnomo seperti apa melihatnya, Pak? Ya, sebetulnya kembali kepada tujuan dari sebuah tindakan gitu ya. Jadi kita harus sampaikan juga kepada nasabah-nasabah ininya kita semua, terutama bagi investor pemula gitu ya. Nomor satu namanya juga investasi. Investasi itu berarti harus memakai dana yang menganggur gitu. Itu yang pertama, harus pakai dana yang menganggur. Kemudian yang kedua, ya jangan menaruh seluruh investasi kita dalam satu instrumen walaupun kita yakin apapun gitu ya. Jadi don't put all your eggs in one basket karena nanti akan bahaya seberapapun menarik dan menurut kita aman pun investasinya. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu bahwa ketika kita mau investasi itu kita harus punya target investasi yang kita mau targetkan tuh berapa returnnya gitu. Dan itu untuk peruntukannya untuk apa? Nah itu harus jelas tuh. Nah yang keempat ini yang juga mulai sering banyak kurang dipahami itu kalau kita mau investasi harus pada portofolio atau aset yang benar-benar kita pahami tingkat resikonya, pahami kemudian dinamikanya dan pastikan sesuai dengan profil resiko yang tadi disampaikan oleh Bu Disa tadi. Bagaimana dengan tren penambahan jumlah nasabah priority banking atau mungkin penambahan nasabah-nasabah di wealth management kalau di Bank Muamalat? Ya, kalau tren penambahan, kalau kita melihat memang saat ini dalam 2 tahun pandemi ini blessing in disguise-nya adalah pertambahan jumlah nasabah di wealth management itu secara demografi itu berubah polanya. Kalau biasanya yang secara demografis itu adalah yang dari sisi usia middle ke atas gitu ya. Nah kalau yang 2 tahun selama pandemi ini sudah mulai masuk cukup signifikan itu nasabah-nasabah milenial. Itulah yang kemudian menggerakkan kami untuk tetap semakin memperkokoh platform digital kami supaya kami juga bisa lebih familiar gitu dengan nasabah-nasabah yang milenial. Kalau peningkatannya dari sisi jumlah 60% nasabah baru wealth management kami itu nasabah milenial. 40% baru nasabah yang umum gitu ya. Nah ini sangat berbeda dengan sebelum pandemi. Kalau pandemi nasabah milenial yang ke wealth management itu paling sekitar 20-25%. Tapi selama 2 tahun pandemi ini sudah meningkat menjadi 60% tuh kontribusi nasabah baru di portofolio wealth management di bank kami. Baik, menarik sekali. Kita akan beralih ke Bu Laidisa. Bu Laidisa, kalau di Bank Mega sendiri seperti apa tren penambahan jumlah nasabah priority banking-nya? Ya, kalau kita lihat 2 tahun terakhir ya, dari nasabah priority banking itu yang melakukan investasi di produk-produk wealth management itu meningkat sekitar setiap tahun itu sekitar 25%. Ya, menurut saya ini sangat menggembirakan, di mana justru peningkatan ini saya lihat karena bukan saja melalui model
RM yang face to face, tapi kita juga memperkenalkan lewat mobile banking kami. Jadi even though mereka adalah umur-umur yang bukan milenial lagi, tapi kita melihat bahwa memang mereka mau mencoba gitu ya. Sekarang ini kalau misalnya mau beli reksadana, tidak perlu ketemu, cukup telepon, wealth management mereka bisa langsung akses di mobile banking. Dan ini kita melihat semakin banyak tren, yaitu para nasabah priority banking mau menggunakan yang namanya mobile banking untuk kebutuhan wealth management mereka.